Bahwa kita gak bisa kalau ngebandingin Persib dan Bali dari segi historis. Karena dua klub ini historisnya ibarat kayak langit dan bumi. Beda jauh banget. Dia pernah bilang kalau waktu dia di Persib, dia juga punya ambisi buat bikin Persib kayak Bali United yang sekarang. Cuman dia kurang sanggup buat mewujudkan hal itu di Persib. Salah satu faktor yang bikin kita seru nonton pertandingan di BRI Super League, selain karena kita suka atau mendukung salah satu klub yang berkompetisi di sana, gue yakin kalian juga pasti ada ketertarikan buat nonton beberapa pertandingan yang sifatnya super big match. Dan pertandingan super big match di BRI Super League bukan cuma Persib versus Persija, bukan cuma Persib versus Persebaya, atau Arema versus Persebaya. Tapi ada juga super big match yang gak kalah layak buat kita tonton, yaitu pertandingan antara Persib Bandung versus Bali United. Nah, di saat beberapa super big match yang gua sebut sebelumnya mengakar dari rivalitas yang udah terjalin sejak lama, emang dari dulu historisnya udah kental banget. Beda dengan Persib versus Bali, karena rivalitas dua klub ini bukan gara-gara historis, bukan mengakar dari masa lalu, tapi gara-gara persaingan ketat sebagai klub sepak bola profesional yang modern. Maksudnya gimana, Bang? Ya, maksudnya bakal kita bahas di video ini. Jadi sekarang gue mau ajak kalian buat kita sama-sama bahas tentang rivalitas antara Persib Bandung versus Bali United. Mulai dari awalnya gimana, faktornya apa, sampai gimana kondisi terkini dari rivalitas kedua tim tersebut. Gue bahas ini buat ngasih pengetahuan ke kita semua bahwa ini loh rivalitas yang sehat, yang bukan didasarkan atas kebencian, tapi didasarkan dengan rasa untuk berlomba menjadi yang terbaik. Oke, kalau gitu, bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi yang pertama mau gua kasih paham ke kalian semua, bahwa kita gak bisa kalau ngebandingin Persib dan Bali dari segi historis. Karena dua klub ini historisnya ibarat kayak langit dan bumi. Beda jauh banget. Persib Bandung kita semua tahu kalau mereka adalah salah satu klub tertua di Indonesia yang punya status sebagai salah satu pendiri PSSI yang udah ngerasain sepak bola Indonesia di berbagai zaman, mulai dari perserikatan, Liga Indonesia, era dualisme, sampai sekarang eranya Super League. Yang artinya pengalaman Persib di dunia sepak bola Indonesia udah bener-bener banyak banget. Sedangkan Bali United, kalau kita sebut anak kemarin sore, ya mereka memang anak kemarin sore. Kenapa? Karena mereka baru berdiri secara resmi dengan nama Bali United itu di tahun 2015. Sebelumnya nggak ada nama Bali United di zaman ISL ke belakang. Karena Bali United ini awalnya adalah klub yang bernama Persisam Putra Samarinda. Kenapa bisa tiba-tiba ada nama Bali United di kasta tertinggi sepak bola Indonesia? Ya karena ceritanya Persisam Putra Samarinda di tahun 2015 tadi diakuisisi oleh pengusaha kaya bernama Peter Tanuri, yang akhirnya lahirlah nama Bali United yang bermarkas di Gianyar, Bali. Jadi jelas ya, dari segi historis kita gak bisa bandingin karena perbedaannya jauh banget. Cuman yang jadi hebatnya dari Bali United, walaupun mereka statusnya sebagai klub pendatang baru, tapi prestasi dan pencapaian mereka gak kalah hebat sama klub-klub legend yang udah lama berkiprah di Liga Indonesia. Bahkan ada beberapa pencapaian yang hal itu belum bisa dicapai sama klub lain. Contohnya Bali United jadi klub sepak bola Indonesia pertama yang sahamnya melantai di Bursa Efek Indonesia. Terus Bali United juga jadi salah satu pionir tentang pengelolaan klub sepak bola modern. Karena mereka sejak awal berdiri udah bisa mengelola stadion secara mandiri. Fasilitasnya lengkap mulai dari store sampai cafe. Bahkan Bali United juga punya fasilitas training center yang lengkap dan berstandar internasional. Jadi bisa dibilang sama kita kalau Bali United itu emang kecil-kecil cabai rawit. Dan gue mau ngasih tahu fakta unik ke kalian yang mungkin sebagian dari kalian udah tahu fakta ini, tapi kalian pasti masih bingung terkait sistemnya itu gimana. Dan fakta yang mau gue kasih tahu ini adalah fakta mendasar yang bikin Persib dan Bali punya rivalitas yang lumayan tinggi kayak sekarang. Jadi faktanya, bos sekaligus pendiri Bali United yaitu Peter Tanuri dulunya adalah bagian dari manajemen Persib Bandung. Partner bisnis bos Persib yaitu Glenn Sugita, sekitar tahun 2009. Artinya Peter Tanuri bukan sosok yang asing buat Persib Bandung. Dan faktanya, dia pernah bilang kalau waktu dia di Persib, dia juga punya ambisi buat bikin Persib kayak Bali United yang sekarang. Cuman dia kurang sanggup buat mewujudkan hal itu di Persib. Dia ngerasa kalau tantangan buat mengelola Persib jauh lebih berat dan rumit.
Kenapa? Karena Persib saat itu statusnya udah terlalu besar. Dan justru status besar tersebut yang bikin Persib lebih susah buat dikelola dan dibenahi dalam waktu singkat. Ibaratnya Persib itu kayak rumah megah dan mewah dengan struktur bangunan yang rumit. Otomatis ketika ada sesuatu yang salah dan harus dibenerin, itu prosesnya gak gampang karena pasti bakalan jauh lebih ribet. Beda halnya dengan jalan Peter Tanuri yang dilakuin sekarang, yang dia bangun Bali United dari nol. Itu lebih mudah buat dilakukan karena dia bisa ngatur segala macamnya dari awal, sehingga ketika nantinya ada kesalahan pun itu lebih gampang buat diperbaiki. Nah, maka dari itu kaitannya dengan rivalitas Bali United dan Persib Bandung emang bukan didasarkan dari segi historis, tapi dari segi prestasi, pencapaian, dan pengelolaan sepak bola profesional yang modern. Seolah Peter Tanuri di Bali United itu sekarang pengen nunjukin bahwa ini loh yang bisa gua bangun. Dan tentunya dengan prestasi Peter Tanuri, Glenn Sugita selaku bos Persib Bandung juga pasti gak mau kalah. Karena sekarang, kalau kita lihat dua klub ini seolah saling bersaing dalam ketiga hal tersebut. Dari segi prestasi dan pencapaian, Bali United sejauh ini udah punya 2 gelar Liga Indonesia. Bahkan prestasi yang mereka capai itu walaupun sempat kehalang sama pandemi Covid, tapi bisa tetap dilakukan dengan cara 2 kali berturut-turut atau istilahnya back to back. Terus Persib Bandung, yang ketika era Liga 1 atau Super League ini dimulai, mereka awalnya udah punya 2 gelar juara, tapi 2 gelar juara tersebut berhasil mereka tambah lagi di 2 musim terakhir dengan cara back to back. Artinya mereka sekarang udah punya gelar yang lebih banyak, yaitu dengan 4 gelar juara. Terus dari segi pengelolaan klub sepak bola modern, kedua klub ini sama-sama punya daya tarik yang tinggi untuk sponsor. Mereka benar-benar bisa berdiri sendiri tanpa bantuan pihak manapun, apalagi dari pemerintah, sehingga mereka bisa punya finansial yang banyak dan stabil. Selain itu, Bali United juga udah lebih dulu punya fasilitas yang berkualitas, yang modern, mereka juga berhasil IPO, dan Persib pun sekarang punya progres yang signifikan dalam mewujudkan hal tersebut. Bahkan bisa dibilang visi Persib sekarang udah jauh lebih tinggi, karena mereka udah gak ngejar eksistensi di Liga Indonesia, tapi sekarang mereka ngejar eksistensi di level Asia. Jadi dengan kultur kompetitif yang terjadi di beberapa aspek tadi, itu udah bisa kita sebut bahwa Persib dan Bali ini emang punya rivalitas yang benar-benar sehat. Karena keduanya sama-sama saling mengalahkan, sama-sama saling membuktikan untuk jadi klub sepak bola profesional yang modern. Yang aspek kompetitif tersebut berdampak pada rivalitas mereka di lapangan. Karena dari keseluruhan aspek yang kita bahas tadi, tentu output yang paling di-highlight, yang paling ditunggu sama banyak orang, dan yang paling penting adalah kualitas tim di lapangan kan. Dan nyatanya persaingan tersebut sukses, bikin Persib dan Bali ketika bertemu pasti selalu menyajikan pertandingan yang menarik, ditambah dengan bumbu-bumbu drama di atas lapangan. Walaupun pada kenyataannya secara head to head, Persib kalah dari Bali, karena dari 20 pertandingan sejak tahun 2016, Persib cuma bisa menang 3 kali, sedangkan Bali menang 6 kali, dan sisanya sebanyak 11 pertandingan berakhir imbang. Artinya statistik itu menunjukkan bahwa betapa ketatnya persaingan kedua tim ini di lapangan. Makanya pertandingan kedua tim ini sangat dinantikan karena ketika ada salah satu tim yang berhasil menang, itu pengaruhnya cukup signifikan buat membuktikan tentang siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih hebat antara Persib Bandung maupun Bali United. Dan gak selesai sampai di situ, bahkan di musim sekarang, kedua tim ini seolah berlomba buat meningkatkan kualitas dari skuadnya masing-masing. Mulai dari Bali United, yang di awal musim ini bikin gebrakan menarik karena mereka berhasil ngedatengin ex-pelatih yang sebelumnya berkompetisi di Eredivisie, yaitu Johnny Jensen buat mimpin skuad Serdadu Tridatu. Gak cuma itu, tapi mereka juga bisa datengin nama-nama berkualitas lainnya, kayak kiper Pek Zole Mike Hopmeyer, gelandang Almer City tim receiver, Jordi Bryan, sampai Tymon Hoppel, yang punya nilai pasar sebesar 12,17 miliar rupiah. Dan Persib Bandung juga tentu gak kalah mewah, Pak. Karena mereka juga bisa datengin pemain-pemain yang punya level tinggi, yang levelnya itu kelas dunia, kayak Federico Barba yang sebelumnya pernah main di Serie A bareng FC Como, Eliano Reinders yang kontraknya ditebus dari Pek Zole, sampai The Professor Tom Haye. Juga bisa mereka datengin yang sekarang bisa dibilang Tom Haye ini adalah pemain yang paling berkualitas dan paling bernilai di BRI Super League. Yang dengan komposisi skuad mewah tersebut, bikin Persib juga sekarang jadi tim dengan market value termahal di kompetisi BRI Super League. Coba, kurang hebat apa persaingan antara dua klub ini? Maka dengan semua persaingan tersebut, banyak hal yang bikin pertandingan Persib Bandung versus Bali United sangat menarik. Khususnya kalau di atas lapangan, ya kita bisa melihat persaingan pemain-pemain berkualitas. Banyak pemain ex-Eredivisie yang tentu bikin pertandingan tersebut bukan cuma bersaing secara fisik, tapi juga bersaing secara taktik.
Yang tentunya persaingan tersebut gak banyak dimiliki dalam super big match lain yang ada di BRI Super League. Jadi itu Pak, gimana? Keren kan rivalitas antara Persib dan Bali? Harusnya sih rivalitas kayak gini yang bisa dicontoh sama klub-klub Super League lain. Jadi rivalitasnya itu bukan cuma sekedar fisik dan taktik, bukan hubungan panas antar kedua supporter, tapi rivalitas yang dibangun adalah atas dasar pembuktian untuk menunjukkan siapa klub profesional modern yang terbaik di Indonesia. Semoga apa yang gue jelasin tadi bisa kalian pahami dengan baik. Dan sekarang komentar kalian gimana? Kalau menurut kalian siapa yang lebih unggul? Persib Bandung atau Bali United? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!